Ibrahim dulu suruh kawin lagi. Nah, itu solusinya Pak Iwan. Solusinya. Pos 2. Pos 2 solusinya. Iya lah. Solusi kita dulu. Iya. Di Iya, samping suruh solusinya pos ibadahnya 2. ditingkatkan kan Nabi Ibrahim begitu doa Robbi habli minas sholihin itu kan prosesnya nggak langsung dikasih Nabi Ismail. Begitu dia doa suruh sunat dulu waktu itu. Begitu habis sunat baru kemudian suruh kawin lagi. Emang Tapi udah sunat belum? kawin aja. Salah satu contoh solusinya tuh Pak, bisa disampaikan ini. Di kita sudah, tapi yang belum kan nikah lagi. Nikah lagi. Iya, artinya masih ada proses yang belum gitu. Dipikir nih Pak Swami. Jadi kalau takdir itu apa sesudah kejadian atau Ada bingung proses dari itu? nanya, awas. Tulisan kita di sono ada. Jadi Paulin nanya Ini mau sudah begitu kita kerjain baru kita ketemu mentok tadi ketemu ini kemari ketemu ini kalau kemari ketemu ini itu sebentar gitu udah tulisannya udah ada cuma dia jalannya kemana makanya saran saya ambil kanan terus if condition ada baik ada buruk ada enak ada 600.000 nggak pilihan enak ya Pak Ustadz ya. Hah? Manusia punya 600.000 pilihan katanya. Iya 60.000 pilihan 60.000 pilihan. dalam sehari semalam Tuh. Punya 60.000 pilihan. Baru berapa pilihan ya jadi? itu Ada ada kanan apa kanan lurus lain caranya Pak. RB Sentanu dalam bukunya Kuantum Islam itu risetnya itu. Berapa? Ada lang. 3 pos 2. Berarti ini harus disampaikan ke istri. Temanya hari ini. Maksudnya apa? Yang terbuka. Saya kalau pasti saya kalau ngomong kalau ada ibu-ibu pasti saya sampaikan bahwa kata Nabi ya dalam hadisnya ayyumam ra'atin matat wa zawjuhu radin dakhalal jannah. Ketika seorang istri meninggal kemudian suaminya ridho dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Ketika suaminya ridho dijamin masuk surga. Artinya apa? Makanya saya sarankan sama istri saya sama ibu-ibu supaya berdoa, ya Allah matikan saya duluan, suami saya belakangan gitu. Nah, sekarang kalau suaminya mati duluan gimana mau ngeridoin? Yang ini diupload ntar diupload. Langsung ya. Apa sih dikirim? Jadi makanya istri anjurkan berdoa supaya dia mati duluan, suami belakangan. Supaya kenapa? Supaya ketika dia mati suaminya meridoin. Jadi masuk surga dakhalal jannah. Ini kan kadang-kadang ya mohon maaf ya istri kan takutnya jangankan matinya hidupnya aja takut melaki. Iya, ketakutan. Sampai kalau mati bikin syarat, Bapak boleh nikah lagi kalau saya udah 40 hari dikubur. Satu, kedua, tolong siramin kuburan saya tiap hari sebagai bukti kesetiaan Bapak sama saya. Berarti tiap Iya, ketiga, Bapak baru boleh menikah kalau kuburan saya udah kering. Kapan keringnya tiap hari disiram? Ini kan perempuan kadang-kadang saking takutnya itu. Nggak jadi. Ya kalau pertama kan 40 hari ya mungkin wajar lah ya. Masa baru seminggu udah nikah lagi kan gitu. Yang kedua tolong siramin bukti kesetiaan ya disiramin. Syarat ketiga nunggu kuburan kering kapan kering ya kalau tiap hari disiramin. Musim hujan lagi. Pinter banget istrinya. Ya perempuan mah takutnya jangan hidupnya Pak, sampai matinya masih takut juga. Jangan kepada megang peso lagi ya. Aduh. Asmat. Kalau nanti alasan loh, istrinya kan, kalau Nabi aja duluan mati, gimana tuh?
Kalau disuruh doa kayak gitu. Iya enggak boleh-boleh itu Nabi. Kalau dia kan banyak juga istrinya yang meninggal duluan, Khadijah meninggal duluan. Iya, itu pertamanya. Makanya langsung surga Khadijah. Iya. Nabi ridho. Itu pangkuan yang meninggal. Ya kalau itu sih bisa dipastiin ya Pak ya, perjuangannya Nabi dia yang nopang semuanya. Dari pengusaha kaya jadi bangkrut. Lanjutin yang tadi saat kan yang catatan terakhir. Jadi ada orang yang ibu ada terus tapi karena catatan terakhirnya akan masuk neraka, akhirnya dia masuk neraka kan, kalau nggak salah catatan terakhir itu sudah. Iya. Ada yang jahat tapi karena catatan terakhir masuk surga sampai seakan-akan dia dekat dengan neraka tapi karena catatannya masuk surga akhirnya dia masuk surga. Nah itu gimana kan? Sebenarnya itu bukan bahasanya bukan catatan terakhir Pak. Kalau catatan terakhir kan nggak ada pilihan. Jadi bahasanya sebenarnya pilihan itu masih banyak. Kalau dia ngambil kemari, tapi karena dia ngambil ke sini, ya begitu. Enggak, yang catatan tadi orang yang malaikat suruh mencatat 4 Iya. tadi catatan. Sama aja dulu kan ada Bal'am bin Ba'ura itu kan seorang ulama yang ibadahnya luar biasa. Kemudian iblis ini menggoda dia nyamar jadi manusia. Iblis gitu jadi manusia. Kemudian dia berguru. Artinya ngikut sama si Bal'am ini. Saya berguru kiai gitu. Ngapa? Kiai orang benar, orang saya pengen ngikut gitu. Begitu wirid tiap malam bangun apa gitu kan. Si Bal'am bin Ba'ura ini karena manusia ada alfanya. Artinya dia pengen kencing lah. Dia kentut batal wudunya gitu kan ya. Dia pengen minum, jadi ada gangguannya tuh. Karena manusiawi kan. Nah, sementara si iblis nggak ada gangguan. Oh, begini terus, zikir terus. Sampai Bal'am bin Ba'ura bingung. Saya yang gurunya ada istirahat, kayaknya kagak ada istirahat ini. Hebat banget gitu. Jadi kan kita salut ya kalau punya murid lebih hebat dia gitu. Akhirnya kok bisa? Saya masih ada istirahatnya, ada tidur, ngantuk apa, dia mah kagak tidur tuh iblis. Akhirnya apa kata iblis? Godaannya. Begini Kiai, saya ini orang yang punya dosa. Jadi ibadahnya banget, kalau Kiai mah orang kagak punya dosa. Contoh, doa aja nih kita kalau doa apa ya? Ya pasti sih ya. Ketika kita banyak duit apa semuanya lancar-lancar aja, doanya itu kan ngambang. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah. Kan begitu. Ya, ini maaf nih ya. Kalau kita semuanya fasilitas lancar nih. Coba rasakan ya. Dalam diri kita ngambang doanya, Rabbana ya Allah atina, kalau perlu apa aja kita lihatin ya. Tapi mulutnya baca. Tapi begitu kita lagi susah ada urusan, ya Allah. Nangis-nangis. Kalau kita BRI. Itu maksudnya gitu. Jadi Tagihan menangis. Bal'am bin Ba'ura itu digoda sama iblis, kata iblis, ente kagak punya dosa. Saya dosanya banyak, makanya saya ya Allah begitu. Kalau dia nggak punya dosa, jadi ya santai-santai aja gitu. Jadi bagaimana supaya bisa seperti saya, kata iblis, bikin dosa. Suruh bikin dosa. Ntar kalau ente punya dosa begitu, ya Allah, gitu doanya. Ampunin, orang kagak punya dosa. Astagfirullahaladzim, cuma begitu doang. Tapi kalau punya dosa, ya Allah, kita akuin dosa kita apa begitu. Itu begitu maksudnya Pak. Akhirnya digodalah, suruh bikin dosa gitu. Supaya kenapa? Supaya bisa kayak iblis tadi, ibadahnya mantep gitu. Wah, dosa apa kira-kira? Matiin aja santri, begitu. Potong, matiin santri. Wah, dosa besar kagak boleh. Udah berzina,
lama itu dosa besar juga, nggak mau. Ya udah nih dikasih Homer, dikit aja minum, ya suruh minum Homer tuh sama iblis, minum Homer. Makanya ada bahasa kalimat Rasulullah bahwa Homer itu biang dari segala dosa, kejahatan. Homer itu biang dari segala kejahatan. Kelihatannya ringan, dia pilih Homer. Begitu dia pilih Homer, akhirnya dia mabuk, ya, pikirannya tidak terkontrol. Pada saat itu ada tamu, seorang wanita. Gitu. Jadi emang iblis juga yang jalanin, yang nganuin gitu. Orang dianin ke situ. Ada juga informasinya bahwa saat itu hujan, seorang wanita berteduh gitu. Kemudian disuruh masuk, dilihat cakep karena dia akhirnya terjadilah perkosaan. Gitu diperkosa, dia ketakutan. Waduh, repot nih kalau ketahuan. Begini. Saya kiai besar gitu kan, masa gitu misalnya kan. Jadi bagaimana? Dibunuh. Begitu dibunuh bingung lagi dia. Waduh, bagaimana ini? Akhirnya si iblis tadi ngajarin, oke, ngapa? Gali lubang di situ. Atasnya taruh pun pisang. Makanya kan sekarang banyak orang nguburin atasnya taruh pun pisang seakan-akan baru nanam, padahal kuburan bawahnya. Gitu, karena pohon pisang itu akarnya kan nggak dalam ya, nggak dalam gitu. Tanam pun pisang di situ di atasnya gitu, kata si iblis tadi. Nah, diturutin, digali, tanam pun pisang atasnya, udah dia berasa aman. Ini gara-garanya Homer. Makanya hati-hati dengan Homer, itu biang dari segala kejahatan. Akhirnya si iblis ini lari dari kiai tadi ke kampung, ke rumah. Ini ternyata anak tokoh masyarakat di situ. Kalau kita anak kepala desa apa kepala suku gitu ya. Dibilangin sama dia. Nyari-nyari, wah anaknya hilang, udah sehari 2 hari kagak ketemu, dibilangin ngapa ya. Dia berupa manusia, saya tahu di sono. Bener, iya siap. Nih potong kuping, iya kalau orang Betawi bilangnya, nih potong kuping kalau saya bohong gitu. Akhirnya diunjukin. Yang bunuh itu Pak Kiai, begini. Ini perkosa. Kalau kayak sekarang mah kalau nggak percaya dipisum aja kan gitu ya. Bener, begitu digali pohon pisang ada kuburan di situ. Akhirnya ditangkaplah kiai tadi, diarak, digebukin gituin kan. Begitu digebukin kemudian disalib, diikat di tiang gitu. Ya, diikat di tiang, disalib kiai itu. Diikat di tiang, kemudian ditimpukin, dirajam itu. Kalau dirajam itu kan diikat gitu, diikat di tiang, ditimpukin. Orang yang berzina itu kan begitu hukumannya kalau dalam Islam, dirajam, timpukin. Ditumpukin dia, iblisnya datang dalam bentuk asli terakhir. Wah, kamu iblis, gimana nih, saya udah begini nih, sekarang udah kacau, udah semuanya hilang, minta tolong. Jadi dia minta tolong sama iblis karena dia ini tahu iblis punya kemampuan, dia minta dibebasin apa gimana gitu. Ya udah gampang, kalau kamu sujud sama saya bebasin. Ya bagaimana mau sujud, saya diikat begini, kata si kiai tadi. Ya gampang, kenapa? Tundukkan kepalamu aja gitu, sebagai isyarat kamu itu sujud kepadaku, kata iblis gitu. Akhirnya begitu ditundukin, pada saat dia nunduk, ajalnya nyampe, habis. Ya gitu Pak. Jadi hati-hati itu. Kebaikan-kebaikan itu, keburukan-keburukan itu jangan pernah dicoba. Keburukan sekecil apapun jangan pernah dicoba. Nyobain kan, kalau orang suka pengen tahu gitu ya. Apalagi narkoba, hati-hati itu ya. Kan kalau yang apa sabu itu kan kimia itu Pak ya, kimia itu sabu itu kan katanya kalau kayak lampu 5 watt ini, kita fisik kita nih lemah, lampu 5 watt pakai itu jadi 100 watt itu terang tuh, dia kagak lapar, enggak sabu itu anunya. Makanya kalau pejabat-pejabat, artis-artis apa pada pakai itu karena dia perlu melek sekian lama itu, nggak ngantuk, nggak lapar, nggak apa, itu sabu tuh.
kelihatannya kayak gitu, hati-hati, bahayanya gitu. Kata Allah dalam Al-Quran, narkoba itu ada manfaatnya tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah kadang-kadang kita penyalahgunaan. Kayak morfin juga kan misalnya buat orang yang operasi supaya dibius gitu kan ya, buat akhirnya disalahgunakan ya konsumsi ya, ini kan sesuatu yang salah. Hati-hati dengan ini. Jadi jangan pernah dicoba lah. Takutnya tadi itu su'ul khotimah. Kita pada saat melakukan dosa mati. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan dosa, imannya saat itu terlepas. Kata Rasulullah, la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri pada saat dia mencuri pada saat tangannya begini ada iman. Nggak jadi. Jadi pada saat dia begini imannya tuh terbang, lepas. Pada saat dia begini. Nah yang kita khawatir begitu saat kita begini dikemplang mati. Oh iya kan imannya nggak ada. La yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Nggak akan jadi orang melakukan perbuatan dosa ketika dia melakukan imannya masih ada. Jadi imannya tuh lepas dulu. Lepas nanti begitu udah ingat, waduh dosa itu imannya balik lagi. Jadi makanya perbuatan dosa ya jangan pernah dicoba sekecil apapun. Kayak tadi Balaam bin Ba'urah kan disuruh pilih. Suruh bunuh kagak mau, suruh berzina nggak mau, akhirnya minum khamar, akhirnya gara-gara minum minuman keras semuanya dilakukan. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah, hati-hati. Itu dari yang baik tadinya awalnya. Iya, dari yang baik. Bisa jadi itu kayak gitu, Pak. Jadi pilihan. Karena kan yang namanya iblis setan itu goda nggak pernah jemu. Makanya demo kemarin jangan satu urutan hari ya Pak. Nggak ada istirahatnya dia, goda itu nggak ada istirahatnya. Amal Jadi godaan itu macam-macam Pak. Ya dengan sehat, dengan sakit, dengan senang, dengan susah, itu godaan ya semuanya. Digoda dengan gini bisa, dengan cara itu iblis wah. Kalau kayak akal mah udah akal iblis dah. Banyak banget gitu cara begini, cara itu, cara apa caranya diajarin sama dia. Makanya penjahat itu caranya cara setan semuanya. Ya. Bukan jin ya, beda setan dengan jin. Jin sendiri dibilang setan marah dia nggak mau. Sama kayak kita karena dia posisinya sama kayak kita. Kita dibilang setan kan marah, nggak mau. Jin sama Pak. Dibilang setan marah dia nggak mau. Makanya kita suka salah kaprah. Ada setan, kalau ada penampakan ada setan, bukan. Marah jinnya. Nggak ada. Kalau setan pasti jin sih. Hah? Kalau setan pasti jin. Dari bangsa jin. Dan manusia juga. Tapi ada beda. Bahannya sama. Jin dan manusia. Kalau setan itu kan dia kekal. Artinya dia nggak mati sampai hari kiamat. Nggak mati setan itu, iblis nggak mati sampai hari kiamat. Kalau jin mati. Jin sama kayak kita, cuma jin umurnya lebih panjang gitu doang. Umurnya sampai ribuan tahun dia, lebih panjang. Tapi dia mati sama kayak kita. Kalau iblis setan nggak mati sampai hari kiamat dia. Hari kiamat baru mati semuanya. Beda. Kalau jin sama kita di bumi ini di langit pertama, kalau setan enggak. Ada riwayat di langit pertama, ada yang riwayat di langit ketiga, kedua, ada yang ketiga gitu. Bisa nembus. Jadi bukan di sini dia, bukan tempatnya. Jin sendiri nggak ngelihat setan, nggak. Dia sama dapat godaan kayak kita, sama. Walaupun dia dari bahan yang sama, dari api, sama seperti setan, tapi beda. Gitu. Secara kemampuan, secara apa beda. Kalau jin sama kita, sama.
Jadi antara kita dengan jin ya saling menghormati aja. Sama kayak kita begini kan, ada orang Bekasi, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Batak, ya saling menghormati aja hidup begini. Ya. Berarti ada kaya miskinnya juga ya, Pak Ustadz? Ada, sama Pak. Iya sama kayak kita. Cuma dia kalau sistem pemerintahannya kerajaan, masih kerajaan. Kerajaan-kerajaan besar itu yang kemarin saya sampaikan pernah ada di gunung, di laut, di hutan. Itu kerajaan-kerajaan besarnya. Kalau kayak di kita gitu ya koedanan gitu kali ya, apa koedanan ya. Iya, karena dia hidupnya berkelompok, Pak. Kelompok kayak orang India itu kalau di film itu ya, satu rumah itu kan anaknya semuanya, mantunya, ya, cucunya apa semua gitu, kayak model begitu, berkelompok hidupnya dia. Jadi satu semuanya ngumpul. Pak Ustadz, menanya Pak Ustadz. Ya lagi. Belajar selesai ini. Orang kesurupan, itu kemasukan jin apa kemasukan setan? Jin, Pak. Jin. Hah? Jin. Kadang-kadang dia bisa ngomong Jawa. Yang Jawa itu. Banyak dong itu ya. Jin Jawa. Jin Jawa. Semuanya bahasa. Itu yang saya bilang, saya punya temen bahasa apa aja bisa. Cuma dia manggil dulu gitu. Kalau kesurupan Jet Li pinter sih. Bahasa apa aja. Dan direct gitu Pak. Anunya apa? Dialeknya itu direct. Kalau jadi Batak minta tuak mulu.